Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marita Putri dengan ujung NIM 54 dari kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan proses digitasi peta dan juga layout berdasarkan praktikum survei dan pemetaan tahun 2023. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai digitasi peta. Nah, jadi digitasi peta itu merupakan suatu kegiatan mengubah data yang awal itu bersifat analog menjadi sebuah data yang bersifat digital. Nah, beberapa contoh aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam melakukan proses digitasi peta, yaitu salah satunya adalah menggunakan ArcGIS atau ArcMap 10.8. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah melakukan digitasi peta. Yang pertama itu kita terlebih dahulu buka ArcMap atau ArcGIS. Selanjutnya kita buka file, kita masukkan eh, peta yang telah diregistrasi sebelumnya, add data, klik satu kali, kemudian add. Nah, di sini kan sudah muncul petanya. Langsung aja kita mulai melakukan digitasi. Yang pertama itu kita klik Windows, lalu ke katalog. Kita cari tempat menyimpan filenya. Kita taruh di tempat tadi. Kemudian klik kanan, klik New, lalu Shapefile. Untuk koordinatnya itu kita pakai WGS 914. Word, kemudian WGS 914. Oke, namanya itu kita ganti. Jadi, kita ubah jadi poligon. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ke editor, start editing. Kemudian setelah start editing, kita ke create feature, kita klik daratanya, klik polygon, lalu di sini klik kanan dulu, kita streaming. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya sudah seperti ini, kita ke editor, kemudian save edit, lalu stop editing. Nah, bisa kita unchecklist aja beritanya. Lanjut ke yang lain.
ke editor lagi, kemudian start editing, lalu editor, start editing, create feature, kemudian create feature-nya, kanan, oke lanjut kembali, kita ke editor, start editing, kita klik danaunya, lalu kita pilih polygon. Setelah klik polygon ini, kita klik kanan, streaming. Setelah seperti ini, eh stop editing. Save editing dulu. Save editing, kemudian stop editing. Stop editing lagi. Danau, polygon, ke kanan, streaming. Itu lagi, save edit. Kemudian sisi lainnya juga. Klik danau lagi, polygon, streaming. Oke, klik 2 kali. Kemudian save edit. Sekali lagi. Ke kanan. Polygon dulu. Ke kanan. Oke, save edit. Stop editing. Nah, lakukan hal yang sama pada 8 kelas lainnya. Jadi kita buat 10 kelas pada digitasi kali ini. Baik, ini sudah dilakukan pembagian jadi ini sudah dilakukan pembuatan kelas-kelas. Jadi sudah ada 10 kelas, tapi sepertinya saya ada kekeliruan di awal. Jadi kelas-kelas yang lain itu tidak nampak karena saya itu membuat lautannya itu bukan yang di pertama. Oke, untuk digitasinya itu sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya itu kita lanjut ke layout. Nah, karena di sini saya membuatnya agak kurang rapi dan berantakan. Jadi, seperti ini. Ini mohon maaf atas
Baiklah, setelah sudah dibuat 10 jenis kelas, kemudian seluruh kelas tersebut di checklist, nanti akan muncul warna-warna dan perbedaannya. Nah, di sini saya agak sedikit keliru di awal karena saya membuat kelas laut laut itu eh, di urutan keberapa setelah pembuatan jenis-jenis kelas lainnya sehingga kelas-kelas yang lain itu tidak muncul atau ketutupan bukan tidak muncul ketutupan sama kelas dari laut itu sendiri. Nah, setelah ini digitasi selesai sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke layout. Jadi di pojok sebelah kiri ini ada tulisan layout view, kita klik. Nah, kemudian kita ke file, kita ke page and print setup, lalu landscape, klik OK. Nah, ini kita crop supaya rapi. Biar lebih detail dia kita zoom dulu. Baik, selanjutnya kita ke insert. Kita ke ini dulu. Kita rectangle. Kita buat 5 kotak. Supaya lebih simpel, itu kita bikin satu kotak dulu aja. Kemudian kita copy paste. Ini kita klik fill colornya kita ubah jadi warna putih. Untuk outline colornya tetap warna kita ganti warna hitam supaya lebih jelas. Klik OK. Nah, setelah ini kita copy sebanyak 4 kali. Kita paste. Copy, paste, paste. Kemudian kita susun supaya rapi. Jadi kita itu ada 5 kotak. Nah, di sini nah, untuk kotak yang pertama itu kita tulis judul peta. Kita ke insert, kemudian teks. Klik 2 kali. Digitasi dan change simbol supaya kita bisa atur ke 12. Fontnya itu ukuran 12. Kita bold. Lalu klik OK. OK sekali lagi. Nah, sini judul peta. Oke dulu. Selanjutnya untuk kolom kedua ini kita ke insert lagi. Kita north arrow. Ini kita pilih simbol mata angin yang Esri North 7 ini.
letakkan di atas. Selanjutnya kita ke insert, kita ke scale bar, lalu alternating scale bar to. Nah, kita atur dulu, klik kanan 2 kali, kemudian division unitnya kita ganti ke kilometer, klik OK. Insert lagi, kemudian kita ke scale text, ke absolute scale, kita pindahkan di bawah scale bar tadi. Selanjutnya, untuk kolom keempat ini kita ke insert, kemudian data frame, kita sesuaikan ukurannya dengan kotak, kita sesuaikan dengan kotaknya, lalu kita add data, kita masukkan IDKBU SHP Indo, kanan, properties, koordinat sistemnya itu BGS 1984, kemudian untuk grid-nya itu kita pilih new grid, measure grid, klik next lagi, finish, lalu oke. Nah, untuk extend indication-nya itu, layernya itu kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita klik OK. Oke, selesai. Nah, kita zoom. Nah, ini sudah selesai. Yang bagian peta yang sudah digitasi pula, kita klik kanan, properties, kita grid, pakai cara yang sama, grid, new grid, measure grid, next, finish, kemudian oke. Nah, seperti ini. Di sini kita, untuk yang ketiga itu kita legend. Kok banyak enggak yang ke teks ya? Yang ketiga itu kita legend. Dan yang keempat itu kita bikin nama. Untuk kolom yang kelima maksudnya, itu kita ke insert lagi, kita teks. Klik 2 kali. Buat nama kita. 05, 11, 82, 22, 70, 54. B. Oke. Pindahkan di sini. Untuk kolom yang ketiga ini tadi diisi sama kita ke legend, kemudian untuk kolom yang ketiga ini diisi sama legend. Oke, baik. Sekian dari video saya mengenai digitasi dan layout. Sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan adalah untuk untuk menentukan jenis-jenis kelas yang ada pada data, itu salah satu cara yang digunakan itu merubah datanya itu disimpan dalam bentuk shapefile atau dalam bentuk SHP. Nah, untuk melakukan pengeditan itu kita bisa menggunakan editor, kemudian start editing. Setiap jenis kelas itu beberapa jenis kelas, maksud saya beberapa jenis kelas yang bisa dilakukan
analisis atau kita tentukan itu salah satunya itu ada danau, ada daratan, ada garis batas provinsi, ada hutan, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan dan eh, kekurangan dalam penyampaian saya memohon maaf. Sedikit kesimpulan yang saya dapat berikan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun penyampaian yang kurang dari saya mohon maaf. Sedikit yang bisa saya sampaikan adalah dalam suatu kegiatan digitasi peta itu kita eh, mengubah atau menyimpan data yang kita menyimpan jenis-jenis kelas yang kita buat itu dalam bentuk shapefile atau SHP. Kemudian untuk mengedit itu kita bisa melakukannya di editor, lalu di create feature. Lalu beberapa jenis-jenis kelas yang bisa kita tentukan pada kegiatan digitasi ini adalah garis batas provinsi, hutan, danau, lautan, dan lain sebagainya. Baik, sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.